Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi pasar dan kesejahteraan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Ayun Saifullah dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang materi pasar dan nantinya teman saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kesejahteraan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pasar. Pasar adalah tempat di mana barang dan jasa ditawarkan dan diperdagangkan. Definisi pasar ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah tempat fisik. Nah, pasar dapat merujuk pada lokasi fisik di mana transaksi jual beli terjadi. Nah, seperti pasar tradisional atau mall. Contohnya di sini tuh ada pasar besar ya, pasar Gading. Kalau di daerah saya itu ada pasar Keraton ya, dan masih banyak lainnya pasar tradisional, terutama di wilayah Pasuruan sendiri. Nah, selanjutnya yaitu pasar virtual ya. Nah, pasar virtual ini jual belinya itu dalam bentuk online ya. Online. Contohnya Shopee, terus Tokopedia, terus banyak lainnya. Nah, ini tuh di mana pembeli dan penjual berinteraksi melalui internet, yaitu pasar virtual. Nah, selanjutnya yaitu konsep ekonomi. Dalam konteks ekonomi, pasar adalah mekanisme di mana penawaran dan permintaan bertemu untuk menentukan harga dan alokasi sumber daya. Teori permintaan. Apabila suatu harga barang rendah, maka permintaannya akan naik. Ketika harga barang tinggi, otomatis permintaannya akan turun. Nah, selanjutnya ya teori permintaan. Apabila suatu harga barang rendah, maka permintaannya akan naik. Ketika harga barang tinggi, otomatis. Nah, selanjutnya yaitu ada 7 faktor penentu permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga. Yang keempat, corak distribusi pendapatan masyarakat. Yang kelima, cita rasa masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang ketujuh, ramalan ekspektasi masa depan. Nah, selanjutnya harga barang itu sendiri. Nah, dikatakan bahwa apabila harga tersebut mengalami peningkatan harga barangnya, maka permintaannya akan cenderung turun ya. Tapi kalau harga barang itu tuh misalkan ya minyak goreng, beras, ya bahan pokok lah ya, yang harganya naik, nah maka permintaan akan turun. Nah, jadi faktor pertama yang mempengaruhi dari permintaan adalah harga barang itu sendiri. Harga barang lain. Apabila harga barang lain mempengaruhi, maka permintaan pun juga akan dipengaruhi. Harga barang lain ini terkelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama ada barang pengganti, lalu ada barang pelengkap, dan yang ketiga ada barang netral. Nah, yang pertama barang pengganti. Nah, barang pengganti ini biasanya lebih kepada fungsinya ya. Contohnya ada kopi dan ada teh. Nah, kita biasa minum kopi. Nah, bisa kok digantikan fungsinya dengan minum teh. Nah, biasanya kalau barang pengganti itu harga barang penggantinya lebih murah ya. Cenderung permintaan harga barang pengganti, nah itu lebih tinggi. Kayak misalkan ya, kita biasa minum kopi, nah terus tiba-tiba
kopi harga kopi itu mahal. Nah, muncullah teh yang lebih murah. Biasanya orang rame-rame akan cenderung memilih teh karena harganya lebih murah ketimbang kopi nanti. Nah, nah, yang kedua, barang yang kedua yaitu barang pelengkap. Nah, barang pelengkap ini kalau pelengkap ya itu hanya untuk melengkapi ya. Biasanya kalau kita tahu ada BBM ya, dan ada motor. Nah, BBM dan motor ini adalah salah satu barang pelengkap. Kalau ada motor biasanya ada BBM. Nah, BBM inilah yang menjadi pelengkap dari motor tersebut. Apabila harga BBM-nya naik ya, meningkat, maka daya beli orang untuk berkendara tersebut akan menurun ya. Nah, karena kan apa ya, BBM-nya kan mahal ya. Begitu pula ya, ketika BBM-nya turun, maka daya beli masyarakat terhadap motor akan naik. Nah, selanjutnya itu ada barang netral. Barang netral ini enggak mempengaruhi apapun dan permintaan pun akan tetap sama. Nah, selanjutnya itu ada barang netral. Barang netral ini enggak mempengaruhi apapun dan permintaan pun akan tetap sama. Nah, selanjutnya itu ada barang netral. Nah, yang ketiga ada pendapatan masyarakat. Nah, di mana pendapatan masyarakat itu cenderung akan mempengaruhi corak permintaan ya. Nah, kalau misalkan ya di sebuah wilayah pendapatannya itu meningkat, otomatis daya belinya pun akan meningkat. Nah, tergantung dari barang yang tadi. Jadi pendapatan masyarakat bisa mempengaruhi corak permintaan di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu yang keempat ya, corak distribusi pendapatan di masyarakat ya. Nah, ini kalau ini kan ada yang gajinya UMR dan ada yang gajinya di atas UMR ya. Contohnya itu apabila pemerintah menaikkan pajak bagi orang kaya dan memberikan hasil pajak tersebut untuk subsidi kepada orang kurang mampu, maka corak permintaan akan berubah. Nah, maka si orang kaya tersebut biasanya akan menurunkan permintaannya, dan yang kedua orang yang tidak mampu tersebut itu akan menaikkan permintaannya. Nah, karena kan dapat subsidi dari pemerintah, itu minimal kualitasnya lah ya. Itu selanjutnya yaitu cita rasa masyarakat. Nah, biasanya permintaan itu juga dipengaruhi oleh cita rasa masyarakat. Nah, masyarakat misalkan ya, masyarakat lagi promo ya, terkait handphone. Nah, katakan handphone yang lengkap dengan spesifikasinya. Nah, maka otomatis permintaan pun akan naik terkait tadi produk itu tadi yang saya sebutkan itu, handphone itu tadi. Nah, itu cita rasa masyarakat. Selanjutnya yaitu jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk ini katakan ya, di negara kita katakan ada 270 juta orang. Nah, apabila penduduk tersebut meningkat, maka otomatis permintaan pun akan meningkat. Penduduk Indonesia itu rata-rata makan nasi ya. Kalau di negara kita rata-rata makan nasi ya. Kalau misalkan penduduknya banyak, itu maka permintaan beras pun akan meningkat. Nah, itu contoh jumlah penduduk. Yang terakhir ada ramalan atau perkiraan harga di masa depan ya. Nah, ramalan atau perkiraan harga di masa depan ya. Contohnya BBM ya. Biasanya BBM itu udah naik ya, ada naik pasti turun ya. Katakanlah besok ya, besok pemerintah akan menaikkan harga BBM. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, biasanya muncullah antrian panjang di SPBU. Nah,
dan permintaan akan BBM pasti meningkat. Itu ramalan atau perkiraan harga di masa depan. Berikut saya akan tampilkan ya terkait kurva permintaan barangnya. Nah, apabila harganya tinggi, maka permintaan akan cenderung sedikit. Tapi kalau harganya itu turun, harganya rendah, maka permintaan akan semakin banyak dan besar. Itu adalah kurva permintaan. Berikut saya akan tampilkan ya terkait kurva permintaan barangnya. Selanjutnya yaitu kurva penawaran. Ketika harga barangnya rendah, maka penawaran akan produk tersebut akan berkurang atau sedikit ya. Namun ketika harganya semakin naik, maka barang yang ditawarkan oleh produsen semakin banyak. Tentunya ketika produsen tersebut punya barang yang banyak tapi harganya turun, dia pasti akan rugi. Dan pada saat harganya itu sedang naik, produsen pun akan berlomba-lomba untuk meningkatkan jumlah produksinya. Itu contoh kurva penawaran. Selanjutnya yaitu dijelaskan oleh teman saya dengan materi kesejahteraan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kesejahteraan pasar. Kesejahteraan pasar ada dua macam. Satu, definisi kesejahteraan pasar. Dua, peran kesejahteraan pasar ekonomi. Satu, definisi kesejahteraan pasar. Kesejahteraan pasar adalah kondisi di mana pasar dapat beroperasi secara efisien dan efektif sehingga memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas pasar tersebut. Dua, peran kesejahteraan pasar. Kesejahteraan pasar sangat penting dalam memastikan keberlangsungan ekonomi suatu negara. Pasar yang sehat dan stabil akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pasar. Satu, kondisi ekonomi global. Contoh kondisi ekonomi global seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan perubahan kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi kesejahteraan pasar ekonomi suatu negara. Dua, kondisi ekonomi internal seperti inflasi, suku bunga, dan kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi kesejahteraan pasar ekonomi suatu negara. Tiga, ketidakpastian politik. Ketidakpastian politik seperti konflik internal, pergantian pemimpin, dan perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kesejahteraan pasar ekonomi suatu negara. Dan empat, teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi dan inovasi dapat mempengaruhi kesejahteraan pasar ekonomi suatu negara dengan mempengaruhi sektor-sektor tertentu seperti industri, manufaktur, dan jasa. Indikator kesejahteraan pasar. Satu, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kesejahteraan pasar ekonomi yang paling umum digunakan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pasar ekonomi secara keseluruhan. Dua, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan ukuran kesejahteraan individu dalam suatu pasar ekonomi. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin tinggi pula kesejahteraan pasar tersebut. Ketiga, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang rendah dapat menjadi indikator kesejahteraan pasar ekonomi. Semakin sedikit orang yang menganggur, semakin tinggi pula kesejahteraan pasar tersebut.